Halo Kang Mager, gimana nih kabarnya? Walaupun PPKM udah kayak geprek depan kampus, ya pakai level-levelan gitu, tapi cinta kepadamu tidak ada levelnya. Cie. Ya karena seperti biasa ya Nona, yang jelas sosok manusia bukan makhluk halus akan menemani harimu dengan rekomendasi film seru yang bisa kamu tonton. Nah, film yang akan Nona bawakan berjudul Banergata 2021. Film asal India ini bergenre misteri dan sedikit plot twist nih. Jadi bagi Nona, membuat satu adegan di perjalanan itu gak mudah loh. Apalagi menurut Nona, sutradara kali ini berhasil membuat film ini bisa larut ke dalam mata penonton. Penasaran gimana serunya film ini? Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like dan subscribe. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu bisa dapat rekomendasi baru dari channel ini. Warning, this is a spoiler alert. Review yang Nona berikan berdasarkan pengalaman Nona nonton film ini ya. Jadi apabila ada yang terjadi salah kata dan lain-lain, kamu bisa ikut review juga di kolom komentar. Yuk langsung masuk ke alur cerita filmnya. Hope you enjoy this review. Film dibuka dengan latar belakang sebuah kendaraan mobil yang ditumpangi oleh seorang laki-laki bernama Asik, di mana dia adalah seorang pengemudi. Saat Asik ini sedang menikmati perjalanan yang belum tahu arahnya kemana, tiba-tiba panggilan telepon masuk ke HP-nya. Asik menjelaskan kepada temannya Faisal tentang keadaan kakaknya yang saat ini. Ternyata kakaknya sedang sakit demam dan dirawat di rumah sakit. Kemudian, Said tak lama kemudian panggilan kembali masuk dari ibunya Asik. Asik menjelaskan kepada ibunya untuk tidak menelpon secara terus-menerus kepada Asik dan percakapan singkat lainnya. Di tengah perjalanannya mengemudi, dia kemudian membuka HP-nya dan mencoba menelpon istrinya. Namun sang istri malah mematikan telepon tiba-tiba. Dan kemudian Asik mencoba untuk memanggil istrinya kembali, tapi nomor istrinya tidak aktif. Kemudian panggilan telepon kembali masuk dari orang bernama Salvan dan membicarakan sebuah bisnis sepertinya. Asik terus mengendarai mobil yang ia kemudikan. Kemudian dia kembali memanggil seorang bernama Hamzah. Mereka membicarakan atau menggibahi ya atas sikapnya Selva tentang pendapatnya mengenai bisnis mereka. Scene sekarang berpindah pada jalan yang gelap. Asik terlihat mengantuk, namun dari ponselnya kembali ada pesan yang masuk dari istrinya. Kemudian Asik mengobrol dengan istri dan anaknya lewat telepon genggamnya. Hingga kemudian scene memperlihatkan sebuah jalanan kosong yang gelap, di mana Asik dan anaknya berbincang mengenai cerita hantu untuk menghibur sang anak. Ya, scene masih berlanjut pada jalanan yang sepi dan gelap. Arsid dan mobilnya ini seakan mempunyai cerita unik. Dongeng cerita hantu dari Asik ini berhasil membuat anaknya terkesima dan Asik terus bercerita untuk anaknya. Pada scene ini, adegannya cukup mencekam nih. Bagaimana tidak, kamu akan seketika masuk ke dalam cerita dari Asik. Ya, dia menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan wanita yang berlumuran darah pada jalanan yang sepi. Scene ini lumayan lama, tapi jika kamu memperhatikannya, kamu akan terbawa deh oleh film yang ada. Sambil menceritakan cerita hantu kepada sang anaknya, Asik tidak sengaja melihat seorang wanita yang mirip seperti yang diceritakan Asik kepada anaknya. Wanita tersebut berjalan sendirian sembari membawa tas dan mempunyai tatapan kosong. Iya, Asik nampak sedikit ketakutan dan cemas sembari melihat wanita tersebut berjalan tanpa memakai alas kaki. Kok merinding ya, tapi kita lanjut filmnya, oke? Well, wanita tersebut
Berjalan sendirian sembari membawa tas dan mempunyai tatapan yang kosong. Asik nampak sedikit ketakutan dan cemas sembari melihat wanita tersebut berjalan tanpa memakai alas kaki. Asik yang masih nampak sedikit ketakutan, tiba-tiba kaget karena ada sebuah truk yang hampir menyerempet mobilnya. Lalu Asik spontan mengeluarkan kata-kata kasar sembari memberhentikan mobilnya. Kemudian sang istri marah kepada Asik dan mematikan teleponnya karena berbicara kasar dan didengar anaknya. Saat Asik hendak menjalankan mobilnya, tiba-tiba ada telepon masuk dari ibunya yang menanyakan keberadaan kabar kakaknya. Karena nomor telepon adiknya yang tak kunjung aktif. Kemudian Asik melanjutkan perjalanannya dan mencoba menghubungi nomor telepon adiknya yang tak kunjung aktif. Saat sedang dalam perjalanan, Asik merasa menabrak sesuatu yang membuat dia berhenti di tepi jalan dan turun dari mobil untuk mengecek. Tapi ternyata tidak ada sesuatu yang ditabraknya. Scene berlanjut dengan Asik melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari temannya yaitu Selvan yang menanyakan apakah Asik sedang mencoba bermain-main dengan Selvan tentang bisnis yang mereka jalani. Asik kemudian menelpon kembali istrinya dan meminta tolong untuk membujuk Selvan agar dia mau membantu keluarganya. Namun sang istri justru meminta Asik untuk tidak terlibat dalam masalah antara Selvan dan Hamsa. Setelah mematikan telepon dari Selvan, kemudian ada panggilan masuk lagi dong dari sang adik. Namun belum sempat diangkat, telepon dimatikan. Lalu Asik mencoba menelpon adiknya dan mengetahui ternyata nomor tersebut tidak aktif karena masalah sinyal. Hingga Scene berpindah di stasiun dan tiba-tiba ada panggilan masuk dari istrinya. Saat diangkat, justru suara sang anak yang didengar. Dan sang anak meminta ayahnya untuk kembali melanjutkan cerita hantu yang diceritakan sebelumnya. Namun saat cerita dilanjutkan, Asna yang merupakan adiknya kembali menelpon dan memberitahu bahwa tidak ada bus yang melintas karena diduga ada longsor yang terjadi. Singkatnya, Asik mencoba menghubungi kembali adiknya, namun nomor teleponnya tidak aktif. Kemudian Asik menghubungi istrinya dan memberitahu bahwa adiknya Asna ini sedang menunggu bus untuk pulang dan telah terjadi sesuatu padanya. Sang istri Fatih kemudian menyuruh Asik untuk mencoba menelpon Jesna yang masih saudaranya sendiri. Ya, Scene masih berlanjut dengan Asik yang memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Kemudian Asik menghubungi Jesna sesuai arahan dari istrinya. Saat telepon diangkat oleh Jesna, Asik basa-basi menanyakan kabar dari orang tua Jesna. Lalu dia pun memberitahu bahwa nomor telepon Asna tidak aktif. Kemudian Jesna menyarankan untuk menelpon teman dari Asna yaitu Nirmi yang memberikan nomor telepon Nimi kepada Asik. Setelah dapat tuh nomor ya, Asik langsung menelpon Nirmi. Saat telepon diangkat, Asik memberitahu bahwa dia adalah saudara dari Asna dan meminta tolong kepada Nimi untuk ngecek halte bus tempat Asna menunggu bus untuk pulang. Karena Asik sangat khawatir telah terjadi sesuatu kepada Asna dan memintanya untuk segera mencari tahu keberadaan Hasna. Dari scene di mana Asik sedang mencoba menghubungi adiknya dan meminta bantuan saudara serta temannya, ada dering panggilan masuk dari handphone jadulnya. Namun Asik tidak mengangkat telepon tersebut karena dia sedang dilanda khawatir terhadap adiknya. Setelah selesai menelpon dan meminta bantuan Nimi, kemudian Asik menghubungi seseorang yang menelponnya dari tadi. Saat diangkat, terdengar suara laki-laki yang menanyakan apakah Asik sudah sampai tempat tujuan. Setelah telepon berakhir, Asik turun dari mobil dan nampak sedikit stres karena ada banyak kejadian yang tak terduga dan banyak masalah yang menimpanya. Scene masih berlanjut dengan Asik yang berdiri di luar mobil. Dan dia mencoba menghubungi seseorang yaitu Faizal dan Asik menjelaskan tentang kondisi yang sedang terjadi. Saat ini di mana sedang terjadi sesuatu kepada adiknya.
Namun Faisal justru marah karena sebelumnya Asik memberitahu nih ke Faisal bahwa adiknya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Setelah itu Faisal bilang ke Asik untuk tidak bermain-main dengannya sembari menutup telepon yang ada. Setelah telepon dari Faisal selesai, tiba-tiba ada panggilan masuk dari ibunya. Ibunya menanyakan keberadaan Asna yang masih belum ada kabarnya dan dia sangat khawatir kepada Asna. Lalu Asik memberitahu kepada ibunya ini bahwa Asna telah menghubunginya dan akan sampai pada saat pagi hari. Di sini Asik mencoba untuk tidak membuatnya khawatir pada ibunya. Setelah telepon dari ibunya berakhir, telepon masuk dari sang istri nih yang tiba-tiba marah gitu kan terhadap Asik karena sikap Asik yang selalu membohongi dan sang istri mengatakan untuk tidak lagi menemuinya dan langsung menutup telepon. Ya, scene berlanjut nih dengan Asik yang mencoba untuk melanjutkan perjalanannya, namun mobil tidak dapat dinyalakan. Asik yang semakin frustasi turun dari mobil dan berlari kencang lurus dari depan mobil dan kembali lagi ke mobil sembari tetap berlari. Mungkin dia lagi jogging ya, tapi ya udahlah. Oke, lanjut guys. Nah, saat hendak masuk ke dalam mobil ya, ada dering panggilan masuk dari Faisal. Faisal menanyakan kejadian apa sih yang terjadi kepada Asna ya. Lalu Faisal menanyakan perusahaan mana yang Asna kunjungi untuk tes wawancara. Setelah mendapat nama perusahaan tersebut, Lantas mengapa Faisal mengatakan bahwa dia kenal seseorang di perusahaan itu? Kemudian scene berlanjut. Asik kembali masuk ke dalam mobil dan mencoba untuk menanyakan mobilnya, namun mesin mobil nggak dapat dinyalakan. Tiba-tiba ada nomor yang tadi kenal menelponnya. Ternyata itu adalah Sulaiman, rekan dari Faisal yang bekerja di perusahaan tempat di mana Asna melakukan wawancara. Sulaiman mengatakan bahwa tes wawancara telah selesai pada jam 11 pagi. Namun Asik mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu Asna baru saja nih menghubunginya. Lalu Asik mengatakan kepada Sulaiman bahwa Asna sedang menunggu bus untuk pulang dan tidak ada bus karena hujan dan ada dugaan longsor. Lantas Sulaiman meminta ciri-ciri dari Asna untuk dicari keberadaannya. Scene masih berlanjut di dalam mobil. Kemudian Asik menelpon Nimi untuk menanyakan pakaian apa yang dikenakan Asna saat wawancara. Saat Asik menelpon, Nimi mengatakan bahwa dia sudah sampai di tempat kejadian halte bus, di mana Asna menunggu bus di sana dan mencoba mencari keberadaan Asna. Ya, Asik kemudian menutup teleponnya dan membuka galeri di HP-nya untuk mengirim foto Asna kepada Sulaiman. Saat foto sudah dikirim, Asik kemudian menelpon lagi Sulaiman. Kemudian Asik turun dari mobil sambil menampakkan wajah yang cemas dan menelpon Nimi. Asik bertanya kepada Nimi, ini berapa jarak lagi nih antara tempat wawancara dengan halte bus dan stasiun kereta? Kemudian Nimi menjelaskan bahwa dia belum menemukan Asna dan memberitahu jarak dari halte bus ke tempatnya tidaklah jauh dan stasiun hanya berjarak 3 km. Di sini Asik terkejut parah ya. Apa yang dikatakan Asna sebelumnya tidaklah benar. Lalu Asik mengatakan kepada Nimi untuk kembali saja ke rumah karena masalah ini akan dilaporkan ke polisi. Ya, saat Asik sedang merasa cemas, kemudian Sulaiman mengatakan bahwa kemungkinan Asna sedang berada di daerah Banergata. Nah, karena tempat tersebut yang mengalami hujan. Banergata merupakan hutan dengan luas 250 km. Asik yang semakin cemas dan khawatir kepada adiknya, mereka mencoba melacak nomor HP dari adiknya. Tapi ternyata ya, saat mencoba melacak nomor adiknya, Asik tambah penasaran dan mencoba melacak nomor dari Sulaiman. Dan betapa terkejutnya guys, Asik ternyata mengetahui lokasi adiknya dan Sulaiman yang berada di tempat yang sama. Menarik banget nih untuk dilanjut. Baiklah. Ya, scene berlanjut. Asik tengah berada di mobilnya yang mogok karena turun hujan.
selama ada mobil polisi yang sedang berpatroli dan seorang polisi turun menghampiri Asik. Awalnya sih polisi itu hanya terlihat, ya biasalah tanya-tanya gitu kan kepada Asik. Kenapa dia berada di pinggir jalan? Lantas Asik memberitahu kepada polisi tersebut bahwa mobilnya mogok. Polisi yang menaruh curiga kepada Asik akhirnya memeriksa mobil Asik dan menanyakan kelengkapan surat serta keperluan apa yang sedang ia kerjakan. Saat polisi masih memeriksa mobil dari Asik, tiba-tiba ada tuh panggilan masuk dari seorang yang memberitahu bahwa dia menemukan HP yang diduga milik Asna dalam keadaan hancur di tengah jalan Kang Mager. Ya, Asik terlihat cemas dan panik ya. Bodoh Saat polisi amat. terus memeriksa mobil Asik. Keadaan semakin tegang karena seorang polisi berhasil menemukan sebuah kotak misterius yang dipasang di bawah mobil. Saat polisi menemukan kotak tersebut, Asik berusaha mengambil handphonenya yang disita polisi di dalam mobil. Namun, keempat polisi menghentikan tindakan Asik yang mencoba kembali mengambil HP-nya. Terjadi sebuah pergelutan yang hebat dari Asik dan polisi ya, sampai-sampai dia memecahkan kaca pada mobil polisi dan mengambilnya. Keempat polisi tak ambil diam dong. Mereka mencoba menghentikan Asik. Namun Asik berhasil kabur dan berlari kencang sembari mengangkat telepon dari temannya. Scene berlanjut dengan Asik yang dikejar keempat polisi. Asik yang tengah berlari menelpon temannya, lalu temannya mengatakan bahwa sudah menemukan Asna. Ternyata di daerah Banjarnegara sedang terjadi kerusuhan dan demo karena terdapat tambang ilegal di sana. Dan Hasna, dia tidak terima dengan selingkuhannya bernama Tito yang ternyata sudah memiliki keluarga. Lalu saat Hasna mencoba berbicara kepada kakaknya, polisi berhasil membekuk Asik dan memukulinya karena Asik yang sebelumnya melawan terhadap petugas. Akhirnya polisi menangkap Asik dan polisi melaporkan kejadian kepada kantor polisi dan mengatakan bahwa telah menemukan kokain yang bernilai 5 juta di dalam mobil Asik. Scene berakhir dengan tertangkapnya Asik karena terbukti menjadi kurir narkoba dan adiknya yang baik-baik saja bersama temannya. Wow, plot twist yang lumayan lah ya. Awalnya tuh Nona bakal dibawa ke film-film kayak horor dan misteri gitu, tapi ternyata si Asik ini adalah kurir ya. Emang rada panjang menceritakannya, tapi Nona akan kasih rating 7,5 dari 10. Terima kasih banyak sudah nonton dan support channel ini. Jangan lupa kalau kamu suka channelnya, pencet tombol share dan share sebanyak-banyaknya. Jika kamu ada kritik atau saran serta rekomendasi film lainnya, langsung ketik aja bosku ke kolom komentar. Feel free untuk diskusi. Akhirun kata, Kang Itik makan duri, Nona cantik pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!